Halo biologiers, selamat datang di channel Biologi Asyik. Belajar biologi menjadi menyenangkan dan mengasyikkan. Kali ini kita mau bahas apa ya? Oke, kali ini kita mau membahas tentang keterampilan proses. Keterampilan proses adalah keterampilan yang diperlukan dalam pengamatan gejala-gejala alam. Di biologi, banyak objek biologi yang harus kita amati dengan benar-benar, dengan seksama, supaya menghasilkan data yang valid. Nah, di biologi ada keterampilan proses dasar, ada juga keterampilan proses terintegrasi. Kali ini kita akan membahas keterampilan proses dasar saja. Keterampilan dasar di sains, itu ada 5 biologiers. Ada keterampilan mengamati, keterampilan mengklasifikasikan, keterampilan memprediksi, keterampilan menyimpulkan, dan terakhir adalah keterampilan untuk mengkomunikasikan. Kita mulai dari keterampilan mengamati. Keterampilan mengamati itu mempunyai ciri-ciri yang pertama, menggunakan semua indera kita. Kita bisa menggunakan semua indera kita. Indera penglihatan, indera pendengaran, indera pembau, kemudian juga indera perasa atau indera menyentuh, ya. Selain menggunakan panca indera, kita juga bisa menggunakan alat ukur untuk mengamati. Dan hasil dari keterampilan mengamati ini bisa berupa data kuantitatif atau data kualitatif. Apa itu data kuantitatif dan data kualitatif? Sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Yuk, kita sekarang praktekkan bagaimana keterampilan mengamati itu. Yang pertama, kalau saya sodorkan gambar ini, biologiers, apa sih warna daun di samping? Oke, ada yang menjawab ini warnanya hijau, betul. Hijau dengan corak kuning atau putih. Kita mengamati warna daun ini dengan menggunakan indera, yaitu apa? Betul, indera penglihatan. Kita ke contoh berikutnya. Apa warna bunga pada tanaman di atas? Ada bunga A dan bunga B. Bagaimana biologiers? Betul sekali. Bunga A berwarna merah, sedangkan bunga B berwarna putih. Kita mengamati warna bunga ini dengan menggunakan indera penglihatan. Kita ke contoh berikutnya. Ada gambar ilustrasi kayu dengan mistar ya. Berapa hasil pengukuran di atas? Menurut hasil pengukuran di atas, berapa panjang kayu? Oke, berapa biologiers? Betul sekali. Menurut hasil pengukuran di atas, panjang kayu adalah 3,7 cm. Itu bisa dilihat dari skala yang jatuh di bagian kanan kayu ya. Ini adalah pengamatan dengan menggunakan alat ukur. Hasilnya berupa data kuantitatif. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, kalau seperti ini apakah biologiers bisa menjawab? Berapa suhu badan orang pada gambar? Betul sekali, suhu badan orang pada gambar adalah 36,2 derajat Celcius. Dari mana kita bisa tahu 36,2? Lihatlah angka yang muncul di termometer yang diarahkan ke dahi orang tersebut. Ini juga pengamatan yang menggunakan alat bantu, alat ukur berupa pengukur suhu. Berikutnya kita lihat, berapa sih berat badan orang pada gambar? Coba lihat jarum di alat menimbang badan itu menunjuk ke angka berapa? Iya, betul sekali. Berat badan orang pada gambar adalah 100 kg. Ini juga merupakan pengamatan yang hasilnya adalah pengamatan data kuantitatif. Begitu ya, itu keterampilan mengamati teman-teman. Berikutnya kita menuju ke keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan berarti kita mengelompokkan objek biologi berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki.
Saya beri contoh deh. Oke, ini adalah gambar buah-buahan. Ada bermacam buah-buahan ya di situ, ada nanas, ada jeruk, apel, kiwi, pisang, stroberi, anggur. Wow, lengkap sekali. Bagaimana kamu mengelompokkan buah-buahan yang ada pada gambar? Coba cari persamaan atau perbedaannya. Kalau kamu sudah menemukan keduanya, silakan mulai dikelompokkan. Saya memilih untuk mengelompokkan buah-buahan yang ada pada gambar itu berdasarkan warna kulit. Iya, ada kelompok buah dengan warna kulit kuning, yaitu jeruk, pisang. Ada juga kelompok buah warna kulit merah, sama-sama punya kulit merah ya, ini ada apel dan stroberi. Itu adalah contoh kita terampil untuk mengklasifikasikan objek biologi. Gimana? Sudah bisa ya? Kita sudah pelajari 2 keterampilan. Kita sekarang menuju ke keterampilan yang ketiga, yaitu keterampilan memprediksi. Memprediksinya apa ya? Meramal mungkin? Ya, mengira-ngira begitu. Tapi harus dikaitkan dengan teori yang sudah dipelajari. Jadi prediksi dibuat berdasarkan fakta yang ada digabungkan dengan teori yang sudah dipelajari. Contohnya bagaimana? Mari kita lihat. Biologier, silakan diamati gambar minuman di bawah ini. Minuman pada gelas A ditambahkan gula 2 sendok. Sedangkan minuman di gelas B ditambahkan 2 sendok susu kental manis. Prediksikan minuman di gelas mana yang lebih manis dan berikan alasanmu. Oke, mungkin ada yang menjawab gelas B yang lebih manis. Kenapa kok gelas B yang lebih manis? Karena diberikan susu kental manis yang punya kadar lebih tinggi. Oh, bisa juga ya. Itu kamu sampaikan bukan berdasarkan mengira-ngira, tetapi karena kamu sudah tahu teori apa yang terkandung di dalam susu kental manis. Atau mungkin ada yang memprediksikan gula 2 sendok yang ditambahkan pada gelas A itu akan memberikan rasa yang lebih manis. Nah, mungkin kamu pernah membaca referensi yang mengatakan bagaimana perbandingan rasa manis antara gula 2 sendok dengan susu kental manis 2 sendok. Boleh-boleh saja ya, kamu boleh memprediksikan apapun biologiers asalkan diberikan dasar teori yang tepat atau kamu sudah pernah membaca teori-teori yang mendukung atas objek biologi yang akan kamu prediksi. Begitu ya. Kita berlatih lagi untuk keterampilan berikutnya, yaitu keterampilan menyimpulkan. Wow, bagaimana ya dalam sebuah eksperimen membuat kesimpulan? Kesimpulan dibuat setelah data hasil percobaan dianalisis, kemudian dikaitkan dengan dasar teori yang ada. Jadi semua kesimpulan itu harus berdasarkan data. Kalau nggak ada data, nggak boleh nih bikin kesimpulan. Gimana sih contohnya? Yuk kita lihat contoh berikut ini. Ada sebuah tabel yang menjelaskan atau menuliskan tentang hasil panen jagung dalam satuan kilogram. Petak yang pertama, jagungnya ini diberikan pupuk kandang. Setelah dipanen, hasil panennya sebesar atau sebanyak 42,5 kg. Petak 1, petak 2, dan petak 3 ini luasnya sama ya biologiers. Yang membedakan hanya tanaman-tanaman di petak 1, petak 2, dan petak 3 itu diberikan jenis pupuk yang berbeda. Bahkan di petak 3 tidak diberikan pupuk sama sekali. Lanjut kita melihat hasil panennya di petak yang kedua diberikan pupuk NPK. Hasilnya adalah 45,7 kg. Sedangkan di petak yang ketiga tidak diberi pupuk, hasil panennya 34,4 kg. Sudah diamati baik-baik? Kira-kira biologiers, mana petak yang menghasilkan paling banyak hasil panen jagung?
Betul, petak yang kedua. Itu artinya, nah, kita mulai mencari kesimpulan atau menyusun kesimpulan. Itu artinya kalau di sini ada data jenis pupuk dan hasil panen, yang manakah pupuk yang manakah pupuk yang bisa menghasilkan panenan jagung paling banyak? Betul. Petak yang diberikan pupuk NPK. Maka bisa kita simpulkan biologiers, kesimpulan dari data ini adalah hasil panen jagung akan lebih banyak jika diberikan pupuk NPK dibandingkan tidak dipupuk atau diberi pupuk kandang. Begitu ya? Oke, silakan berlatih untuk mencari atau menyusun kesimpulan pada data-data eksperimen yang lainnya. Yang terakhir, ini keterampilan yang terakhir ya, yaitu keterampilan mengkomunikasikan. Nah, setelah eksperimen itu dibuat, kemudian kesimpulan juga sudah ditarik, saatnya diberitahukan kepada orang lain ya. Nggak boleh disimpan sendiri, harus dikomunikasikan kepada orang lain. Komunikasi hasil eksperimen ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu laporan tertulis, tabel hasil pengamatan, atau juga diagram. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat. Laporan tertulis misalnya, kamu nanti akan melakukan percobaan, lalu kamu menuliskan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan, bagaimana langkah-langkah mengerjakannya, dan apa hasil percobaannya, kesimpulannya seperti apa, kamu tuliskan. Ini adalah salah satu bentuk mengkomunikasikan hasil percobaan. Bentuk yang kedua itu bisa dalam bentuk tabel seperti ini. Ini adalah hasil pengamatan pertumbuhan batang dan bunga dengan berbagai perlakuan jenis pupuk ya. Ada yang diberikan pupuk urea, ada yang diberikan pupuk fosfat, dan ada yang diberikan pupuk NPK. Lalu dicatat bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Nanti orang lain akan mengetahui bagaimana hasil percobaanmu dari tabel ini. Kita lanjutkan, bentuk berikutnya bisa berupa diagram. Ada banyak diagram biologiers, salah satunya adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini untuk mengkomunikasikan bagaimana angka-angka atau jumlah dari hasil penelitian. Diagram lingkaran hanya bisa untuk mengatakan jumlah ya, tidak bisa melihat secara cepat bagaimana selisih antara satu data dengan data yang lain. Tetapi diagram lingkaran juga bisa memberikan akses cepat untuk mana data yang paling banyak atau paling besar dan mana data yang paling kecil. Berbeda dengan diagram lingkaran, ada diagram batang. Diagram batang ini memudahkan untuk melihat selisih seperti itu. Biasanya diagram batang dan satu lagi diagram garis itu memuat dua variabel. Seperti diagram garis ini ya, jumlah pengunjung dan hari. Kita bisa melihat ini, hari mana atau hari apa pengunjung Pantai Tampora paling banyak. Tinggal ditarik garisnya ya, lalu dilihat harinya yang mana, kita langsung bisa tahu datanya. Ini akan memudahkan sekali dibandingkan misalnya biologiers membuat tabel yang berisi angka-angka. Nah, diagram garis, diagram batang, ataupun diagram lingkaran itu bertujuan untuk memudahkan orang lain bisa membaca atau memudahkan kita yang melakukan eksperimen untuk mengkomunikasikan hasil eksperimen kita. Itu tadi keterampilan-keterampilan proses yang bisa atau harus kita pelajari ketika kita akan mempelajari sains lebih dalam lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya di Biologi Asyik. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye.